Halo, apa kabar semua teman-teman? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan baik semuanya. Nah, teman-teman, kalau waktu lalu saya membahas tentang pikiran, pada hari ini saya akan memberi judul gimana caranya stop atau berhenti minum obat penenang untuk semua yang mengalami gangguan cemas. Nah, teman-teman, kebanyakan orang yang lama sakit itu dipenuhi dengan pikiran ketidakmungkinan. Tetapi sekali lagi, bersama Tuhan segala sesuatunya mungkin. Karena saya seorang Kristen, sekali lagi saya menggunakan terapi firman Tuhan untuk proses saya mengalami kesembuhan total. Nah, teman-teman, gimana caranya untuk berhenti dari obat penenang? Mungkin teman-teman yang menonton video ini sudah lama mengalami gangguan kecemasan atau mengalami depresi atau kesehatan mental lainnya sehingga harus bergantung dengan obat penenang untuk dapat mengontrol pikiran atau segala sesuatu yang tidak nyaman di hati teman-teman. It's okay. Video ini saya memberikan sebuah encourage atau semangat buat teman-teman bahwa ketika teman-teman sudah siap, sudah dengan mengkonsultasikannya dengan dokter psikiater teman-teman bisa ngelakuin untuk berhenti dari obat penenang. Tetapi sekali lagi, apa yang mesti teman-teman lakukan? Nah, saya akan share apa yang saya alami ya. Jadi ketika waktu itu saya nyoba seperti yang saya selalu utarakan bahwa saya fokus, saya memikirkan yang sederhana, terus saya melatih hal-hal yang tidak bisa saya lakukan dahulunya. Nah, setelah saya melihat kemajuan dalam diri saya, contohnya apa ya kemajuan itu? Artinya ketika seminggu saya sudah bisa tanpa obat dan juga sudah bisa melakukan hal-hal yang tadinya buat saya susah atau saya merasa kayaknya saya nggak mungkin melakukan, misal keluar rumah lebih lama dan seperti kayak di alam bebas ya kan, kayak teman-teman tahu lah, teman-teman ngalamin gangguan kecemasan dengan berbagai macam keterbatasan yang dahulunya kita bisa, jadi nggak bisa karena ada gangguan kecemasan. Jadi gini teman-teman, ketika saya udah tahu nih, gue bisa ngontrol pikiran gue, dan gue nih udah lebih dari 2 minggu stabil. Nah, ada baiknya, ini dia, langkah pertama, ada baiknya teman-teman untuk memeriksakan ke dokter psikiater teman-teman supaya dapat sebuah masukan dari dokter yang ahlinya. Itu yang teman-teman bisa lakukan. Yang kedua, teman-teman pasti akan disarankan berbagai hal oleh dokter psikiater itu, ikutin aja. Be simple, ikutin aja. Yang ketiga, tetap terus melatih supaya teman-teman bisa beraktivitas normal kembali gitu loh. Pokoknya senyamannya pasti teman-teman bisa. Jadi teman-teman tuh ngelihat dulu apa yang teman-teman tadinya mikir, gue udah nggak bisa, sekarang gue bisa. Jadi setiap kondisi kita berbeda sekali lagi, tetapi teman-teman mesti ngelihat dari perspektif teman-teman, bukan saya. Saya cuma mengencourage teman-teman bahwa seorang yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh seperti saya bisa mengalami kesembuhan dan tanpa obat penenang, dan juga bisa berhenti. Tetapi sekali lagi, berhentinya itu dengan bijak ya. Jadi jangan terbawa emosi ya kan, karena setiap kondisi kita berbeda. Jadi teman lihat bahwa kalau nggak nyaman langsung aja minum obat. Jangan ketika teman-teman lihat video ini dan bilang, oh ada orang yang ngomong di YouTube bahwa itu mungkin, ya mungkin, tetapi sekali lagi harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Nah, ketika teman-teman udah
mulai stabil dan teman-teman ngelihat gitu loh, dan juga orang-orang lain melihat perubahan teman-teman, ada baiknya tadi kan ya, tadi baiknya teman-teman untuk periksa ke dokter psikiater teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, ketika nih, ini dia nih, ketika teman-teman udah berhenti, tetap lakuin hal-hal yang membuat pikiran teman-teman tuh bahagia. Jadi momen itu mesti teman-teman ciptakan. Nah setiap kita berbeda, ada yang senang ngelihat, misal sore-sore ngelihat langit di udara, itu capture aja momen seperti itu. Atau ada yang senang ngedengar suara musik atau suara burung dan lain-lain lah. Pokoknya teman-teman create hal seperti itu supaya teman-teman terus melatih gitu loh, melatih. Dan itu juga bagus untuk ini, zat-zat yang ada di dalam diri teman, zat di kepala maksud saya, kayak dopamin, serotonin. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman bisa berhenti untuk minum obat penenang. Teman-teman bisa berhenti untuk minum alprazolam, karena saya waktu itu dapatnya alprazolam. Nah, teman-teman, saya berharap pada tahun 2024 dengan kemauan teman-teman, dan ketika teman-teman udah melihat video ini, teman-teman tergerak untuk berkata, iya gue juga bisa, ya kan? Karena apa? Karena sekali lagi, kalau di dalam kekristenan Tuhan sudah memberikan kesembuhan, sudah mati untuk segala sakit penyakit manusia. Ketika kita mengerti akan hal itu, dan itu menjadi fondasi yang kuat, di mana kita melakukan hal itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah itu buat teman-teman Kristiani semakin teguh dan yakin bahwa teman-teman gak sendiri, teman-teman selalu disertai dengan Tuhan Yesus. Nah buat agama yang lain, teman-teman ketahuilah bahwa setiap manusia diciptakan Tuhan sama, otak yang sama, dan fungsinya otak itu selalu merespon tentang hal-hal yang berbau kasih sejati, berbau hal-hal yang positif. Nah di luar itu atau ketika terlalu berlebihan, otak itu mudah mengalami kerentanan, yaitu salah satunya yang kita alami ini gitu loh teman-teman. Dari buku-buku yang saya baca, juga konsultasi dengan dokter. Tapi ingatlah bahwa otak kita ini fleksibel banget. Jadi otak kita ini menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi ketika teman-teman nih udah sakit lama, teman-teman harus berkata di dalam diri teman-teman, ini bisa sembuh gitu loh. Bukan berarti ini hanya perkataan kosong, bukan juga berarti ini hanya juga anugerah dari langit dan turun teman-teman sembuh. Enggak. Teman-teman harus bergerak bersama dengan apa yang teman-teman yakini gitu loh teman-teman. Nah dengan cara itu teman-teman pasti akan melihat perubahan secara signifikan. Nah kalau soal obat itu teman-teman, kalau teman-teman sudah melihat gejala-gejala yang teman-teman dahulu rasanya nggak enak, ada sensasi di seluruh badan atau di mana yang teman-teman rasanya kayak mungkin nggak bisa nafas dan sekarang udah oke. Nah teman-teman, itu tanda-tandanya teman-teman udah mulai ke arah yang baik. Dan ketika teman-teman berkonsultasi dengan dokter, pasti teman-teman akan diteguhkan untuk mengurangi obat penenang, bahkan untuk berhenti dari obat penenang. Nah teman-teman, saya percaya pada tahun 2024 ini teman-teman yang mau sembuh, punya kemauan dan terus melatih apa yang tadinya teman-teman gak bisa, teman-teman pasti menuai hasil yang membuat teman-teman melihat Tuhan bekerja juga dalam diri teman-teman. Tuhan gak hanya bekerja di dalam diri saya, tetapi juga dalam diri teman-teman yang mau mengalami kesembuhan. Nah, bagaimana cara saya berhenti dari obat penenang? Ini langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama, tadi saya sudah selalu sering ulang bahwa saya fokus. Yang saya maksudkan dengan fokus adalah fokus kepada firman Tuhan yang bisa saya mengerti. Firman Tuhan yang saya bisa mengerti adalah tentang 1 Petrus 2:24 yang berkata bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Jadi, fokus saya itu adalah bahwa
Tuhan yang saya percayai sudah menyediakan kesembuhan itu. Dengan berfokus kepada itu, firman yang saya fokuskan itu menjadi sebuah kehidupan di dalam diri saya. Artinya yang lebih simpel adalah di dalam hati saya bisa mengimajinasikannya di dalam hati dan pikiran saya. Ketika pikiran dan perasaan saya semakin kuat untuk dapat mengimajinasikan firman Tuhan tersebut, maka itu berubah maksud saya, berubah menjadi satu keyakinan yang kuat untuk saya jadikan fondasi saya bahwa gua ngalamin kesembuhan ketika gua percaya hal ini, gitu teman-teman. Jadi ketika fokus saya kepada hal itu, maka saya sekali lagi nggak mikir hal di luar itu, nggak mikir terapi apapun di luar itu. Yang saya fokuskan adalah bahwa Tuhan yang saya percayai, karena saya agama Kristen, yaitu Yesus Kristus, dia diam di dalam diri saya, Galatia 4 ayat 6, dia memberikan saya kesembuhan 2000 tahun lalu, tinggal saya melakukannya. Jadi, fokus saya ini berkata bahwa gini, sesimpelnya adalah gini, gua percaya bahwa ini membawa kesembuhan kepada diri gua 100%. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Jadi teguh. Jadi fondasi pertama itu keteguhan itu yang membuat fokus gua nggak kemana-mana. Gua nggak ke terapi yang lain. Kenapa? Gua nggak coba nyampurin juga dengan cara mempelajari pernapasan. Itu gua nggak. Gua fokus kepada firman Tuhan. Jadi ketika gua fokus, semua hal gua bawa ke arah firman Tuhan. Yang kedua, menyederhanakan. Sekali lagi, yang itu aja. Jadi gue fokus ke Yesus sudah melakukannya buat gue. Yang kedua, gue membuat diri gue sederhana. Jadi gue tinggal mempercayai apa yang udah Yesus lakukan. Jadi gue nggak terlalu tuh selalu sering nonton sosmed yang menurut gue itu bertentangan dengan apa yang gue fokuskan. Paham nggak teman-teman? Ketika teman-teman udah milih, nah, tentang cara apa yang teman-teman pilih untuk membuat proses kesembuhan itu terjadi ya. Kalau teman-teman pernah mungkin teman-teman ke dokter kesehatan atau ada yang belum, jadi itu dokter selalu nanya, kesembuhan ini bisa terjadi dengan terapi, ada yang dengan cara olahraga dan lain-lain, juga kepada Tuhan. Nah, kita mungkin berbeda agamanya, tetapi jangan lupa gini, bahwa Tuhan menciptakan otak kita sama. Artinya otak kita selalu merespon sekali lagi tentang hal-hal yang berbau kasih, tentang hal yang positif, itu membuat syaraf kita bertumbuh dengan normal. Nah, jadi teman-teman udah ngerti ya. Jadi ketika gue fokus, maksudnya fokus gini, gue nggak mikir yang lain. Yang kedua, gue sederhanakan semua yang seperti coba untuk bertentangan dengan fokus gue nggak mikir itu. Jadi gue so simple is that, ya kan? Tetapi ketika orang berkata, gue udah ngasih nih, satu fokus, yang kedua sederhanakan. Kalau pilih Yesus, Yesus aja. Kalau mau latihan pernafasan terserah, tapi gue nggak ngelakuin itu. Gue nggak ngelakuin latihan pernafasan. Kenapa? Yesus sudah ngelakuin buat gue. Dan dia berkata, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Artinya apa? Termasuk kesehatan mental yang gue alami. Gitu teman-teman. Jadi ketika fokusnya dapet, gue langsung menyederhanakan. Yang ketiga, gue ngelatih. Ngelatih itu apa? Ngelatih juga ada hubungan dengan apa yang gue percayai. Ketika gue ngelatih terus gitu ya. Misal sekali lagi, gue ngelatih, gue nggak bisa di tempat ramai, ya pelan-pelan dulu. Gue misalnya bawa motor, kalau nggak nyaman gue ke kiri, ya. Terus gue bilang, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Kenapa gue perkatakan? Kenapa gue afirmasi? Itu sekali lagi, kalau di dalam firman Tuhan, Ibrani 4:12, firman itu hidup. Ketika kita yakin, pikiran kita yakin,
dan hati kita atau perasaan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, keyakinan itu menimbulkan kuasa yang kita percaya itu bekerja. Gitu teman-teman. Jadi ketika gue lakuin itu, ketika gue harus minum obat, nggak apa-apa. Jadi ketika gue ngerasa bahwa gue mesti minum obat, terus setelah gue stabil, gue bilang, gue ini udah kelar loh, gue udah selesai. Gue udah bisa ngelakuin itu. Walaupun itu cuma berapa detik, nggak jadi soal. Tapi gue lakuin terus. Nah, di situ kuncinya. Kebanyakan orang maunya instan. Cuma mie goreng doang yang instan. Kalau melihat kesembuhan di dalam konsep berpikir orang-orang bahwa kesembuhan itu seperti datang dari langit jatuh. Padahal ada peran manusia juga, ya kan? Peran manusia adalah untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah berikan. Sekali lagi, mujizat itu datang dari, kalau dari orang Kristen ya, yang saya tangkap adalah dari dalam keluar. Dari dalam orang percaya mengalir aliran-aliran kehidupan. Kuasa itu bekerja selalu di badan manusia, nggak di luar situ. Khususnya orang-orang yang mau mengalami kesembuhan dari apa yang dialami dalam tubuh kita. Kan kita ini kan kepala termasuk dalam organ juga di dalam tubuh manusia, ya kan? Nah, jadi itulah yang saya mau selalu tekankan ke teman-teman. Saya melakukan 3 step ini dengan konsisten dan juga tahu kenapa saya ngelakuin hal ini. Jadi itu bukan di awang-awang, juga bukan perkataan kosong. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan firman Tuhan. Dan ketika kita tahu bahwa kita nggak bergantung sama kekuatan kita yang terbatas, tetapi kita percaya dan bergantung sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya itu bukan pasif, tetapi aktif. Jadi gini, ketika kita mau sesuatu, kita kan punya kemauan, ya kan? Gua mau makan gado-gado, tapi tempatnya jauh. Misal rumah di Jakarta Selatan, dia ada nyempil tuh di Jakarta Barat. Saking enaknya, saking pengennya, pasti ke sana. Nah, kalau saya bilang sama teman-teman, hal ini yang gue lakuin, teman-teman gimana? Teman-teman mungkin berpikir, simple banget. Coba teman-teman lakuin. Coba teman-teman lakuin dengan konsisten. Kalau mau mengikuti apa yang sudah terbukti menyembuhkan saya, yaitu firman Tuhan, ya kan? Kembali ke pabriknya lah. Pabrik kita kan Tuhan, ya kan? Mau saudara campur dengan apapun, saya cuma satu. Semua berlalu, firman Tuhan nggak berlalu, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan tadi ya, fokus, kita menyederhanakan pikiran kita, yang ketiga kita terus melatih hal-hal yang kita nggak bisa, maka teman-teman akan melihat perubahan secara signifikan, ya kan? Yang pertama, saya terangin lagi deh, biar teman-teman nangkep. Kalau teman-teman fokus kepada Tuhan, artinya apa? Artinya teman-teman bukan hanya memperkatakan firman yang teman-teman percaya itu, tetapi apa? Mulai merubah pikiran teman-teman. Nah, ini dia. Orang yang lama sakit itu susah. Kenapa? Karena pikirannya sudah lama sakit, ya kan? Kita susah mengeluarkan pikiran yang sakit itu. Tetapi karena kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu apa? Kalau dalam Kristiani dikatakan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Nah, ketika kita tahu bahwa iya ya, Yesus sudah menyembuhkan aku, tinggal aku percayai. Kalau aku bilang, kesembuhan itu dimulai dari pikiran itu. Ketika teman-teman bisa menobrak, iya, gua ini bukan orang yang sakit membutuhkan kesembuhan, tetapi gua orang dari tempat yang sudah disembuhkan. Melawan sakit penyakit itu beda loh. Nah, itu dia teman-teman. Saya percaya teman-teman ketika teman-teman melakukan ini, dipraktekkan gitu ya, teman-teman akan berhenti dari obat penenang. Ya, tadi kan langkah-langkahnya udah dijelasin. Nah, ini secara spesifiknya apa yang teman-teman mesti lakukan gitu loh. Nah, pokoknya saya selalu mengencourage karena saya tahu, saya ngalamin nggak enak rasanya 1,5 tahun atau teman-teman udah lebih dari itu. Saya katakan, di dalam Yesus ada harapan. Tuhan Yesus memberkati.